Shalom, saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam program Jesus Way. Kita akan melanjutkan kembali sharing firman Tuhan tentang connected. Nah, saudara, dalam Alkitab, hubungan kita sebagai orang percaya seringkali digambarkan. Ada banyak gambaran, yaitu hubungan antara Tuhan dan hamba, sebagai hubungan antara sahabat, hubungan antara mempelai pria dan mempelai wanita, dan hubungan antara bapak dan anak. Nah, saudaraku, pada kesempatan ini izinkan saya sharing firman Tuhan tentang hubungan antara Tuhan dan hamba. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang hubungan antara Tuhan dan hamba ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan, untuk kami boleh mengenal lebih dalam lagi Tuhan, tentang Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari pada malam hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan biarlah Allah Roh Kudus yang memberikan penerangan bagi kami, pencahayaan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang kami pelajari pada pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita belajar bersama bagaimana sikap hati kita yang seharusnya kita miliki sebagai seorang hamba. Kita tahu bahwa hubungan antara Tuhan dan hamba itu adalah hubungan antara Tuhan itu adalah Tuhan yang kita sembah, kita muliakan. Dan hamba ini bukan berarti hanya hamba Tuhan atau hanya pendeta, gembala, atau para pengerja, tetapi kita setiap orang percaya itu adalah hamba Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, bagaimana sikap hati yang harus kita miliki? Tentunya dalam hal ini ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang hamba. Saudara, saya mencatat ada 3 hal bagaimana sikap hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang hamba Tuhan atau seorang hamba. Yang pertama, saudara, seorang hamba harus memiliki penundukan diri atau submission. Lukas pasal 1 ayat 38, Lukas pasal 1 ayat 38 berkata demikian, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ini adalah suatu perkataan yang luar biasa dari Maria, melambangkan penundukan diri dari Maria secara total. Dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Maria memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Ketika dia memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan, dia berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadi saudara, sesuatu yang suatu sikap dari Maria yang benar-benar sesuatu yang penundukan diri yang total. Maria siap menerima apapun apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel tersebut. Apa yang akan terjadi atas dirinya. Jadi dikatakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan atau sebagai seorang percaya, kita pun harus memiliki sikap hati submission, saudara. Baik kepada Tuhan maupun kepada otoritas yang ada di atas kita. Saudara, di kantor misalnya, kita harus menundukkan diri kepada bos kita. Atau saudara yang bekerja, atau kita mungkin yang sebagai karyawan, kita harus menundukkan diri kepada orang yang ada di atas kita. Jangan sebaliknya kita menjadi pemberontak di kantor kita atau di pabrik kita. Tetapi sebagai orang percaya, harus dapat dilihat bahwa kita adalah orang yang bisa untuk menundukkan diri kepada orang yang ada di atas kita.
Demikian juga saudaraku di dalam keluarga, istri dikatakan harus tunduk kepada suami. Saudara, bagaimana orang melihat kita bisa tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan, kalau apa yang difirmankan oleh Tuhan yang kelihatan saja kita harus melakukannya, tetapi kita tidak melakukannya. Misalnya, saudara, di firman Tuhan sudah jelas bahwa seorang istri harus menundukkan diri kepada suami, harus tunduk kepada suami. Nah, kalau saudaraku, seorang istri tidak bisa tunduk kepada suami, bagaimana dia bisa tunduk kepada Tuhan? Yang difirmankan Tuhan saja, dia harus tunduk kepada suami, istri itu tidak bisa tunduk, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi, saudaraku, sikap tunduk ini harus nyata, harus benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam gereja juga sama, saudara. Di dalam gereja, jemaat, para pelayan Tuhan, para pekerja harus tunduk, harus memiliki penundukan diri atau submission kepada gembalanya. Jangan menjadi justru pelayan Tuhan, pekerja yang semaunya atau justru memberontak kepada gembalanya. Saudaraku, satu kali teman saya berkata kepada saya masih ingat, dia berkata demikian, "Kalau kita jadi gembala, ini sesama rekan gembala. Kalau kita jadi gembala, dikatakan bahwa kita harus mau untuk dijadikan keset." Saudara, keset itu alas kaki ya. Kita harus mau menjadi alas kaki, yaitu kita harus mau diinjak-injak orang, kita harus mau untuk menerima, kalau dikotori orang, kan kalau kita alas kaki itu, sepatu kita atau sendal kita yang kotor di digosok-gosok ke alas kaki tersebut, sehingga di alas kaki tersebut atau keset tersebut itu banyak kotoran-kotoran atau debu-debu. Nah, itu adalah gambaran katanya sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala, kita harus mau menerima seperti itu. Menurut saya, menurut pribadi saya, itu agak kurang tepat, Saudara. Karena itu tidak alkitabiah. Justru gembala atau pelayan Tuhan atau orang yang melayani atau tua-tua itu harus dihormati. Hidupnya bahkan dikatakan dihormati 2 kali lipat dari yang seharusnya. Nah, Rasul Paulus pun, Saudara, menulis kepada jemaat di Tesalonika. Kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13 berkata demikian. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Justru, saudaraku, Paulus meminta kepada jemaat di Tesalonika ini supaya mereka menghormati orang yang bekerja keras, melayani di dalam gereja, melayani jemaat. Mereka yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jadi enggak tepat kalau gembala, kalau orang yang memimpin kita di gereja itu dijadikan keset kaki, saudaraku, diinjak-injak, itu enggak alkitabiah. Karena itulah, saudaraku, kalau kita sebagai orang percaya, karena itulah kita harus memiliki sikap penundukan diri, sikap seorang hamba, yaitu dia menundukkan diri. Seperti Maria yang berkata bahwa, "Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, saudaraku, saya seringkali ketika konseling, eee, dalam pernikahan atau bimbingan pranikah, saya seringkali bertanya kepada
calon mempelai. Apa bedanya tunduk dengan taat, Saudara? Dikatakan dalam Efesus pasal 5, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Kenapa tidak dikatakan, "Hai istri, taatlah kepada suamimu"? Mengapa Paulus menggunakan kata tunduk, submission? Kenapa tidak menggunakan kata taat? Apa perbedaan antara tunduk dan taat, Saudara? Seringkali mereka bingung, Saudara, apa bedanya antara tunduk sama taat? Nah, Saudara, saya seringkali menjelaskan demikian. Saudara, taat itu berbicara dengan pikiran, mempertimbangkan dengan pikiran. Sedangkan tunduk itu mempertimbangkan atau berbicara tentang hati. Contoh, Saudara, kalau kita bekerja, peraturan perusahaan itu masuk jam 8, pulang jam 5. Maka sebetulnya kita nggak suka masuk jam 8, maunya kita mungkin masuk jam 10, pulang jam 2 mungkin, ya, setelah makan siang kemudian pulang. Kita mungkin maunya masuk jam 11, kalau perlu pulang jam 1 mungkin. Tapi peraturan perusahaan mengatakan bahwa kita harus masuk jam 8 dan pulang jam 5 sore. Jadi Saudara, mau nggak mau, kita harus memiliki ketaatan terhadap peraturan perusahaan itu, kalau enggak kita kena SP, surat peringatan. Nah, itu berbicara mengenai taat. Walaupun hati kita nggak suka, walaupun hati kita bertentangan dengan peraturan itu, tapi karena itu adalah suatu peraturan, maka kita harus memiliki ketaatan. Jadi kita masuk jam 8 dan pulang jam 5. Itu berbicara mengenai ketaatan. Karena kita berpikir secara rasio kita, berpikir secara logika kita. Kalau kita nggak mengikuti peraturan perusahaan, ya kita nggak bisa bekerja di sana tentunya. Nah, berbeda saudaraku dengan tunduk. Apa itu tunduk? Tunduk itu adalah sikap hati yang mau menundukkan diri walaupun sebetulnya, walaupun mungkin orang yang kita eh, eh, ambil sikap untuk penundukan diri, mungkin dia kurang pantas untuk menerimanya atau kurang pas bagi kita untuk menerimanya. Tetapi karena perintah Tuhan harus ada penundukan diri, maka kita atau seorang istri harus menundukkan diri kepada suaminya. Misalnya, saudaraku, misalnya suami dan istri ini sama-sama kerja misalnya. Nah, sekarang ini banyak suami istri itu masing-masing bekerja. Kemudian mungkin istrinya itu kedudukannya lebih tinggi di kantor. Mungkin di kantor itu istrinya menjadi manajer, saudaraku. Nah, sedangkan suaminya itu mungkin hanya menjadi staf biasa atau supervisor. Tentu dalam hal ini lebih tinggi jabatan istrinya sebagai manajer, sedangkan suaminya itu hanya sebagai staf atau supervisor. Nah, mungkin secara kedagingan, karena jabatan lebih tinggi, dihormati banyak orang, dan gajinya tentu lebih tinggi, salarinya lebih tinggi, mungkin akan sulit untuk menghargai atau taat atau tunduk kepada suaminya. Tetapi seorang istri yang taat kepada firman Tuhan, yang mau mengikuti apa kata firman Tuhan, maka walaupun secara logika dia sulit untuk taat tunduk kepada suaminya, tetapi karena dia mentaati firman Tuhan, dia menundukkan dirinya, menundukkan hatinya, mengambil sikap untuk tetap menghormati suaminya. Itu tunduk, saudara. Walaupun logikanya berkata lain, tetapi hatinya berkata lain. Logikanya berkata, "Nggak pantas, kamu kan lebih tinggi jabatannya, kamu lebih besar income-nya." Tetapi karena hatinya mau taat pada firman Tuhan, maka dia menundukkan dirinya, dia mau menghormati suaminya. Nah, itu adalah gambaran, saudaraku, bagaimana kita harus memiliki
sikap hati sebagai seorang hamba itu, sebagai seorang hamba kita harus memiliki sikap hati yang, eee, ada penundukan diri. Nah, ada banyak orang saudaraku mungkin, juga terjadi pada gereja saudara mungkin ya, ada yang berkata demikian, "Ah, saya hanya mau tunduk kepada gembala." Mungkin ada seorang jemaat berkata demikian, "Tapi saya nggak mau tunduk kepada diaken mungkin atau kepada pengerja yang lain. Saya hanya mau tunduk kepada gembala." Nah, saudaraku, ini pun tidak sesuai, tidak alkitabiah. Ketika kita mau tunduk kepada Tuhan, maka kita harus harus mau tunduk kepada orang yang ada di atas kita. Tentu di dalam sebuah gereja ada struktur. Sebelum dari jemaat mungkin ada yang namanya diaken, dari diaken baru, ke gembala. Nah, kalau seorang jemaat tidak mau tunduk kepada diaken, dia hanya mau tunduk kepada gembala, ini sudah melanggar aturannya, yaitu aturan bahwa kita harus tunduk kepada orang yang ada di atas kita. Demikian juga saudara, di dalam dunia kerja. Nah, Rasul Paulus atau, Petrus dalam hal ini saudara, Petrus memberikan nasihat kepada, di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 berkata demikian. Ini mengenai penundukan diri, bagaimana Petrus mengajarkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 18. 1 Petrus 2 ayat 18 berkata demikian. "Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Nah, saudara, di sini dapat kita lihat bahwa penundukan diri ini itu bukan melihat siapa yang ada di atas kita. Seperti istri tunduk kepada suami, bukan melihat suaminya itu harus lebih dari segala-galanya dari dia, baru dia tunduk. Tidak, saudara. Demikian juga seorang hamba, seorang pekerja mungkin ya, kalau dalam hal ini, dalam zaman sekarang, mungkin seorang karyawan lah, seorang pekerja. Dikatakan, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Artinya, walaupun bos kita mungkin bengis lah, bos saudara mungkin bengis, artinya bengis di sini mungkin menurut saudara kurang baik orangnya, mungkin pemarah orangnya, mungkin, eee, suka berkata-kata kasar kepada saudara, apabila mungkin ada yang seperti itu, tapi tetap dikatakan ketika kita menjadi hamba daripada bos kita, maka dikatakan kita harus tetap tunduk dengan penuh ketakutan kepada mereka. Nah, saudara, karena itu kalau Tuhan melalui hamba-hambanya, Paulus dan Rasul Petrus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tunduk kepada orang di atasnya, apalagi kita kepada Tuhan. Milikilah, saudaraku, sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus memiliki sikap submission atau penundukan diri. Yang kedua, saudara, seorang yang menjadi hamba, kita tahu tadi sudah dikatakan bahwa hamba Tuhan ini bukan terbatas kepada gembala saja atau pendeta, tetapi juga kepada kita setiap orang percaya. Seorang hamba Tuhan harus memiliki sikap mengabdi atau penyerahan diri. Setelah kita baca dalam Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat ke-10. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat ke-10. Judulnya Tuan dan Hamba. Ayat 7. "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.'" Ayat 8, "Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku.'
sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara perhatikan di ayat 8, saudara. Perhatikan di ayat 8 bagian terakhir. Ayat 8 di bagian terakhir dikatakan, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Artinya, setelah si hamba ini melayani tuannya, baru hamba ini diperbolehkan untuk makan dan minum. Tetapi sebelum hamba ini melayani tuannya, maka hamba ini tidak boleh makan dan minum terlebih dahulu. Nah, saudara, ini gambaran dari sebuah prioritas atau pengabdian diri. Prioritas atau pengabdian diri inilah yang dituntut dari seorang hamba, dari apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Saudara, kalau kita lihat abdi dalam di Keraton Jogja, saudaraku, saya pernah lihat di satu acara TV di mana abdi dalam ini eh, ketika mau menghadap Sri Sultan itu jalannya aja sampai jongkok-jongkok gitu ya. Dia jalan sambil jongkok kemudian untuk menghadap Sultan. Kemudian ada juga diwawancara saudaraku si abdi dalam ini. Dan abdi dalam ini berkata dia senang sekali bekerja sebagai abdi dalam, bekerja untuk melayani raja, untuk melayani sultan di dalam keraton Kesultanan Jogja itu. Mungkin saudaraku gajinya itu salarinya mungkin nggak besar saudaraku, tetapi dia ada suatu kebanggaan tersendiri. Dia memiliki suatu kebanggaan tersendiri ketika dia menjadi hamba, ketika dia menjadi abdi dalam daripada raja itu. Bukan soal gaji yang dia cari, tetapi dia ingin mengabdikan dirinya untuk raja yang dicintainya. Dalam hal ini Sri Sultan. Jadi saudara, orang yang memiliki hati hamba itu bukan atau orang yang memberikan dirinya untuk mengabdi, itu bukan melihat karena masalah uang, saudara, tetapi dia ingin mengabdikan dirinya, bukan karena jabatan atau karena uang, tetapi sebagai bentuk daripada rasa kasihnya dia kepada Tuhan, sebagai bentuk daripada terima kasihnya, respon atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau kita lihat juga, saudaraku, di dalam ayat ke-9 dikatakan, ayat ke-9, Lukas 17 ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat 10, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya, jadi artinya kalau kamu sudah melakukan sesuatu, sama seperti hamba itu melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu Tuhannya apakah ada suatu keharusan untuk mengucapkan terima kasih? Tidak, saudara. Orang Tuhan tidak harus memberikan ucapan terima kasih kepada hambanya yang telah membantunya, karena itu adalah tugas daripada hambanya. Nah, kalau kita aplikasikan dalam pelayanan kita, kalau kita aplikasikan dalam kondisi kita sekarang, artinya adalah apabila tidak ada orang yang berterima kasih kepada pelayanan kita, kepada pelayanan saudara, jangan marah, saudara. Mungkin saudara
sudah bekerja melayani Tuhan luar biasa di gereja saudara. Saudara sudah memberikan waktu saudara yang terbaik, mungkin saudara sudah banyak berkorban, sudah banyak menabur di gereja saudara. Tetapi kemudian mungkin gembalanya itu kurang memperhatikan saudara atau gembalanya tidak berterima kasih kepada saudara. Nah, apabila ada orang yang seperti ini, mengalami seperti hal ini, di mana gembalanya kurang memperhatikan dia, gembalanya tidak berterima kasih kepada dia, padahal dia udah sungguh-sungguh bekerja, memberikan waktu, memberikan tenaga, bahkan memberikan, uangnya, mungkin menabur uang, di gereja tersebut. Tetapi gembalanya atau para pengerja yang lain tidak mengucapkan terima kasih. Nah, melihat belajar daripada ayat ini, jangan marah Saudara, karena kita berjerih lelah itu bukan untuk gembala kita berjerih lelah bukan untuk gereja kita, tetapi kita berjerih lelah melakukan apa yang dapat kita lakukan semata-mata untuk Tuhan, Saudaraku. Walaupun yang menikmatinya adalah mungkin gembala, mungkin, jemaat, atau mungkin siapapun di gereja kita. Tetapi yang ingin disampaikan message-nya ini adalah jangan marah kalau tidak ada orang yang memuji kita. Jangan marah kalau tidak ada orang yang memperhatikan kita. Jangan marah ketika tidak ada orang yang peduli dengan kita, padahal kita sudah begitu peduli dengan gereja. Saudaraku, percayalah bahwa segala jerih lelah kita dalam melayani pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin saudara bekerja yang bukan di atas panggung, bukan melayani, bukan yang banyak dilihat orang. Tetapi percayalah saudaraku, seperti Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Berkata demikian, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini pengharapan kita sebagai para pelayan Tuhan, ini penghiburan kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai apapun saudara di gereja saudara, sebagai apapun Tuhan percayakan kepada saudara suatu kedudukan apapun, percayalah bahwa dalam persekutuan kita, dalam persekutuan ini adalah juga termasuk dalam pelayanan kita, saudaraku. Dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin. Ini adalah suatu penghiburan bagi kita. Orang mungkin tidak peduli dengan kita, tetapi percayalah ada Tuhan yang peduli dengan saudara. Tuhan, orang mungkin tidak peduli dengan eh, air mata yang saudara keluarkan ketika saudara bekerja keras untuk memenangkan jiwa, bekerja keras untuk gereja saudara, bekerja keras untuk bagaimana membimbing jemaat, tetapi saudara tidak dipedulikan oleh mereka. Percayalah, walaupun tidak ada orang yang mempedulikanmu, ada pribadi, yaitu Roh Kudus, yang senantiasa ada dalam diri kita, yang memperhatikan kita. Bahkan janjinya, saudaraku, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jadi lelah kita tidak menjadi sia-sia. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada muridnya, saudaraku, bahwa apapun yang kita perbuat, kita harus berkata bahwa kita adalah hamba-hamba yang gak berguna. Artinya jangan menyombongkan diri, jangan merasa kita memiliki jasa kepada gereja, kepada gembala kita, atau kepada organisasi kita. Mungkin kita berkata dalam hati kita, wah kalau tidak ada kita, gereja ini bakal mundur. Kalau nggak ada kita, mungkin gereja ini akan hancur mungkin. Saudara jangan berkata demikian. Kita justru berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Jadi Yesus berkata, kami hanya melakukan
Apa yang kami harus lakukan, itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Nah, Saudara, karena tujuan kita dalam pelayanan itu bukan untuk mencari pujian dari orang atau dari gembala atau dari siapapun, tetapi tujuan kita adalah sebagai respon atas kebaikan, berkat-berkat Tuhan kepada kita. Bahkan, saudaraku, kita berutang nyawa kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, tidak bangkit, maka kita akan binasa. Kalau Tuhan Yesus tidak mau menanggung dosa kita, maka kitalah yang binasa. Tetapi dia merelakan dirinya untuk mau mati di atas kayu salib, karena dia menanggung dosa kita, supaya kita tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Karena itu, saudaraku, milikilah sikap hati, milikilah suatu sikap untuk eh, adanya suatu pengabdian atau penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan. Karena itu, ketika kita melakukan demikian, maka kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, yang terakhir kita lihat di dalam yang ketiga ini, kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 16. Roma pasal 6 ayat 16. Roma pasal 6 ayat 16 berkata demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi yang ketiga, saudaraku, sikap hati yang harus dimiliki seorang hamba, yaitu seorang hamba harus memiliki ketaatan. Paulus berkata, entah kita memiliki memiliki Tuhan atau entah kita eh, menjadi hamba dari kematian atau menjadi hamba daripada kebenaran, maka kita tetap sebagai seorang hamba harus mentaati, saudara. Baik sebagai hamba yang ketika kita mentaati membawa kematian, atau sebagai hamba yang mentaati kepada kebenaran. Nah, saudaraku, pada zaman dahulu, seorang hamba bahkan tidak mempunyai hak apapun, yang ada hanyalah kewajiban yang harus ditaati. Bahkan pada zaman dahulu, seorang hamba itu disebut budak. Kita ingat cerita bagaimana Yusuf itu dijual menjadi budak ke Mesir di rumah Potifar. Nah, seorang hamba itu tidak mempunyai hak apapun. Dia hanya memiliki yang namanya kewajiban. Karena itulah, saudaraku, seorang hamba itu identik dengan ketaatan. Artinya, setiap kita orang percaya harus memiliki suatu sikap hati, yaitu sikap yang memiliki ketaatan. Kita harus belajar, saudaraku, untuk mentaati firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya, sebagai hamba Tuhan, maka tidak ada jalan lain, saudaraku, kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada orang yang ada di atas kita. Nah, seringkali mengapa orang tidak taat, saudaraku? Seringkali masalahnya ada banyak orang yang mencoba untuk mengerti terlebih dahulu apa yang Tuhan katakan, baru dia mau mentaatinya. Padahal firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Artinya kita harus mengecap dulu, harus merasakan dulu, harus melangkah dulu, baru kita bisa melihat arti atau maksud daripada Tuhan. Seringkali karena kita tidak mengerti, maka ada banyak orang yang tidak taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah, saudaraku, ketidaktaatan mendatangkan sesuatu yang sangat buruk, baik dalam kehidupan kerohanian kita maupun dalam kehidupan di dalam
dunia ini, saudaraku. Ketidaktaatan kepada peraturan perusahaan, kalau kita bekerja, kita tentu akan kena SP. Ketidaktaatan di dalam kita berlalu lintas, mengemudikan mobil, kita tidak taat kepada rambu-rambu lalu lintas, kita akan kena tilang. Ketidaktaatan kita sebagai seorang anak, mungkin seorang pelajar, ketidaktaatan dalam melakukan tugas-tugas di sekolah atau tugas-tugas di kuliah, kita tentu tidak memiliki nilai yang baik. Ketaatan sangat penting. Karena itu saudaraku, miliki sikap ketaatan. Apalagi kalau kita sebagai hamba Tuhan. Kita sebagai orang percaya. Kita yang sudah memposisikan diri kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap ketaatan. Nah, saudara jangan mencoba untuk mengerti terlebih dahulu, baru kita taat. Tetapi melangkahlah terlebih dahulu, lakukan, sehingga kita pada akhirnya tahu. Seperti Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Nah, saudaraku, kalau kita tidak taat, kita melakukan apa yang baru kita kita mengerti terlebih dahulu baru kita lakukan, maka selamanya kita tidak akan pernah mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan kadang-kadang dalam diri kita tidak menuntut kita mengerti terlebih dahulu, tetapi firman Tuhan menuntut kita untuk melangkah terlebih dahulu, baru kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Saudara, demikianlah apa yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Ada 3 hal, yang saya sampaikan lagi, ada 3 hal kita sebagai seorang hamba harus memiliki sikap hati. Yang pertama adalah sikap penundukan diri, submission. Milikilah sikap hati yang mau menundukkan diri saudara kepada Tuhan secara vertikal maupun secara horizontal, yaitu kepada sesama kita di dalam hal apapun, saudaraku. Istri tunduk kepada suami, kita sebagai pekerja tunduk kepada orang di atas kita, kita sebagai jemaat tunduk kepada gembala kita, orang yang ada di atas kita harus memiliki sikap hati penundukan diri. Yang kedua, kita harus memiliki sikap pengabdian diri atau penyerahan diri. Kita adalah hamba-hamba. Ingat zaman dahulu budak itu tidak punya hak, seorang hamba tidak punya hak, yang punya adalah kewajiban. Nah, Tuhan ingin kita memiliki sikap hati yang menyerahkan diri kita, seorang abdi dalam keraton saja, itu mau mengabdi kepada Sri Sultan, walaupun mungkin gajinya tidak besar, tetapi dia merasa bangga menjadi orang yang melayani raja. Apalagi kita, saudaraku, kita melayani, kita menjadi hamba dari raja di atas segala raja, yaitu Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yang ketiga, milikilah sikap hati yang penuh dengan ketaatan, karena ketaatan akan mendatangkan berkat. Ketidaktaatan akan mendatangkan masalah bagi kita. Tetapi Tuhan ingin supaya kita memiliki sikap hati yang penuh dengan ketaatan. Nah, pertanyaannya saudaraku, seringkali hamba Tuhan itu diartikan atau dimaksudkan hanya kepada mereka-mereka yang mungkin sebagai gembala, mungkin sebagai pelayan Tuhan. Tetapi baiklah kita bertanya pada diri kita sendiri bahwa apakah saya selama ini memiliki pikiran bahwa saya ini adalah hamba Tuhan atau saya ini hanyalah seorang jemaat, saudaraku. Karena sebagaimana kita berpikir, demikianlah kita. Kalau kita tidak pernah berpikir bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, maka apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu 3 sikap tadi, penundukan diri, pengabdian diri, dan ketaatan. Kalau kita tidak menganggap diri kita sebagai hamba Tuhan, saya mah cuma sebagai jemaat biasa, saya mah cuma sebagai orang yang melayani, ya cuma sebagai usher saja, saya bukan hamba Tuhan.
mungkin kita tidak akan, eee, terlalu mengindahkan apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu ada sikap penundukan diri, pengabdian, dan ketaatan. Jadi marilah kita melihat bahwa diri kita, siapapun saudara, kalau saudara sebagai orang percaya, artinya saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Terlepas apakah saudara sudah melayani atau belum melayani, apakah saudara sudah memiliki suatu posisi atau jabatan dalam gereja saudara, ataukah saudara hanya sebagai jemaat, tidak peduli apapun posisi kedudukan saudara. Selagi saudara adalah orang percaya, saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Dan ingat yang kita pelajari pada hari ini bahwa hamba Tuhan harus memiliki ketiga hal ini: penundukan diri, pengabdian diri, dan ketaatan. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, yang dapat kita pelajari bersama pada hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita, dan saya rindu untuk melihat, walaupun saya tidak dapat melihat saudara, tetapi Tuhan melihat saudara bahwa Tuhan merindukan kita semua. Kita memiliki sikap hati seorang hamba. God bless you all. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami sudah belajar tentang firman-Mu mengenai sikap hati seorang hamba yang harus kami miliki, Tuhan. Tiga hal yang kami pelajari pada hari ini, Tuhan, yaitu kami harus memiliki sikap penundukan diri, kami harus memiliki sikap pengabdian diri, dan kami harus memiliki sikap ketaatan. Tanamkan kuat-kuat, Tuhan, dalam diri kami, dan juga kepada anak-anak-Mu, Tuhan, yang melihat, yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan, yang ikut beribadah dalam pada hari ini, Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, kami pelajari, boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh mengingat bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba yang siap untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.